Dengan salam tanpa pula kita hadiahkan buat 7 pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita ibaratkan perjuangan beliau, berperang di medan perperangan, bertempur di medan pertempuran, patah dayung diganti dengan tangan, robek layar diganti dengan baju, demi mempertahankan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati alim ulama, jadi pandai limpah bin kadang. Bak kayu gadang di taman dodo, urek nyo sampai paselo, batang nyo sampai pasadang, dahan nyo sampai pagantuang, daun nyo sampai pelindung. Yang anda hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang belum kawin dan yang belum sunat, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memasuki judul ceramah saya pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lihat Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Jamlia, biasa dipanggil Jeffrey. Saya berasal dari Sidiung dan sekarang saya bertinggal di Panti Asuhan Azhar Jannah, Jalan Imam Bonjol, nomor 5 Padang. Tapi Bapak Ibu di Mato Hari Lamu, lantai 2. Baik, hanya itu perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita masuk di judul ceramah saya pada malam hari ini, yang saya beri judul 3 perkara yang merusak hidup. Hadis riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasin muhalakat." Ada 3 perkara yang membuat hidup kita menjadi rusak. Hidup sudah ada di jalan yang benar, bisa berujung di jalan yang batin. Jalan yang sudah benar sampainya pada jalan yang salah, dikarenakan 3 perkara tersebut. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Apa saja 3 perkara tersebut Bapak Ibu? Yang pertama kata Nabi, hawa mutamaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Salah satu yang membuat kita istimewa dibandingkan para makhluk Allah yang lain, bahkan dibandingkan para malaikat sekalipun, manusia diberikan hawa nafsu. Kapankah hawa nafsu menjadi istimewa? Kapankah hawa nafsu menjadi kelebihan? Ketika kita letakkan pada jalan yang benar, pada jalan yang patut, pada jalan yang tepat, maka kita akan sampai pada jalan kebenaran. Tetapi ketika hawa nafsu diletakkan di hati, menguasai akal berpikir, menguasai seluruh anggota badan, batu mata dibuatnya, batu telinga dibuatnya, batu mulut, batu tangan dan kaki kita dibuatnya, sehingga hawa nafsu lah yang menjadi gajah. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa mutamaun, hawa nafsu yang diturunkan. Dikala itu terjadi korupsi, dikala itu terjadi sogok menyogok, dikala itu terjadi suatu Allah haramkan, suatu Allah batilkan menjadi halal baginya, maka inilah yang disabdakan oleh Allah dalam surah At-Takasur ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah tarawih rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Nabi Bapak Ibu,
Wa i'jabul mar'i bi nafsi, selalu membanggakan kekikiran yang ditaati atau yakni kekikiran atau kefakiran yang ditaati oleh seseorang sehingga mengakibatkan dirinya menjadi kikir. Maka orang yang selalu bersikap kikir adalah jika seseorang suami bersikap kikir terhadap istri dan anak-anaknya, di mana ia tidak memberi nafkah yang cukup padahal ia mampu untuk melakukannya. Dan begitu juga seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, mobil mewah, tetapi dia enggan untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya seperti memberi fakir dan miskin berupa zakat. Perbuatan buruk ini Bapak Ibu akan membinasakan pelakunya. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah tarawih rahimahumullah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga kata Nabi, wa i'jabul mar'i bi nafsi, selalu membanggakan diri sendiri. Kesombongan atau membanggakan diri sendiri adalah salah satu pilar kebinasaan yang orang-orang banyak tidak menyadarinya. Menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang hati. Maka orang yang selalu membanggakan diri sendiri berkata, bukan karena saya dahulunya kamu tidak akan jadi apa-apa, bukan karena saya semuanya itu tidak akan bisa. Lihat Bapak Ibu yang ditulis kok. Mudah-mudahan indah Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Maka orang yang selalu membanggakan diri sendiri kata Nabi tidak akan masuk surga, walaupun jika terdapat sekecil biji sawi kesombongannya tidak akan masuk surga. Maka jikalau ada orang yang memuji kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah tarawih rahimahumullah. Dari uraian di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada 3 perkara yang merusak hidup. Yang pertama, hawa mutabaun, hawa nafsu yang berjodohkan. Dan yang kedua, wasu'un mutu'un, kekikiran yang ditaati. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi, selalu membanggakan diri sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya untuk berpandu dulu Bapak Ibu. Saya punya Bapak Ibu. Mana ikan di dalam tabir, ambo tangguh cie-cie. Bukan ceramah ambo dan bede, tapi kaki kobana dalam mengarete. Nak buo batu saya kira tibo di hutan menampak gajah, tibo di sungai menampak ikan. Ambo kete jolong baraja, kalau ada salah tolong juga. Nah tibo batu saya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Uzur man kola wala tanzur man kolas. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan.